Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Pagi ini saya mau sharing dua pisau lipat yang secara looks like bentuknya mirip, tapi sebenarnya tidak sama. Apa yang membedakannya? Mari kita ulas satu persatu. Oke, sebelumnya kita review dulu ya pisau lipat apa itu. Dua brand ini cukup terkenal di Europe ya. Yang pertama adalah dari F-Herder, solingan Jerman. Yang satu lagi adalah pisau lipat Isel. Nah, dua ini secara penampakan dan secara ukuran dimensi mirip ya teman-teman. Kalau disejajarkan seperti ini, hampir exactly same. Ya, jadi secara dimensi ini mirip. Kita ulas satu persatu dulu ya. Oke, kita mulai dari yang Isel dulu. Kalau secara panjang tadi estimasi ya, mungkin di sekitar 13,5-an lah. Kita lihat metode lipatnya dia, kalau Isel pakai ada pengaitnya di sini. Oke, genggam di tangan mirip ya, ini sama, enak digenggam. Secara logo brandnya ada di sini teman-teman, Isel Inox Portugal. Oke, panjang bilahnya ini ada di ukur panjang bilah berarti dari sisi ini ya 10 kurang dikit 9,5-an. Oke. Kemudian kalau total overall keseluruhan ini ya kayaknya lebih 20 cm lebih ya, 20 cm lewat dikit dah, 20 cm lewat 22-23an. Itu secara dimensi. Ketebalan estimasi sekitar 3 mili ketebalan. Dimensi sudah. Kemudian kayu, ini saya lupa kayunya apa, tapi warnanya seperti ini. Nah, kalau secara feel ini enak teman-teman. Jadi kalau menurut saya sih ini yang saya pakai harian ya jadinya, karena di beratnya itu lumayan kayak kerasa ada beratnya. Kemudian juga enak ya, cara ketajaman juga menurut saya enak. Tapi yang menurut saya bikin enak itu dia feel-nya, jadi nggak enteng ya, ada kayak bukan berat juga, cuma lebih enak digenggam. Cuma kelemahannya kalau yang di Isel ini adalah dia tidak punya fitur pengunci ya teman-teman. Jadi kalau dia menutup ya menutup aja, ngandelin berat sih sebenarnya. Jadi kalau kayak gini nih, dia bisa ketahan, cuma memang nggak ada penguncinya. Jadi hati-hati nanti kalau kesenggol sini bisa ketutup sendiri. Kalau pas tangannya di sini bisa bahaya sih. Jadi nggak ada fitur penguncinya. Tapi kalau salah feel enak. Nah, kita bandingin yang dua nih. Ini dari terkenal ya mereknya ya, dari Cap Garpu nih, Herder. Kita coba lihat secara lebih dekat. Nah, ini ada Cap Garpu Herder. Nah, stemnya dalam ya, cukup dalam ini stemnya. Kemudian ini solingan Jerman stainless steel, Oryx. Mereknya Oryx ya, mungkin sudah cukup terkenal juga merek Oryx. Oke, secara feel ini menurut saya sih jauh lebih ringan ya, kalau dibanding dengan yang Isel tadi. Jadi feel-nya ringan, genggamannya mirip. Kemudian secara dimensi menurut saya sih juga nggak beda jauh ya teman-teman dari yang Isel tadi. Kita lihat di bilahnya, oh ini 10. Jadi kalau saya ngukur biasanya sisi mata bilah tajamnya itu rentang bilahnya dari sudut sini ke ujung sana. Ini 10,5 sih. Ini kalau kita bandingin ya di sudut mata tajamnya, nah sedikit lebih panjang yang Oryx punya dibanding dengan Isel. Terus kalau secara lebar juga lebih lebar ya. Kalau secara bentuk bisa teman-teman lihat sendiri, si Oryx kayaknya badan bilahnya lebih lebar dan kalau mata bilahnya lebih banyak condong lurus ya, di badannya dia agak sedikit beda. Jadi kayak dia melebar, kemudian di sini baru menuju ke bawah. Mungkin benchmarknya dia memang kayak gitu. Ini secara feel lebih enteng, ini agak lebih berisi, lebih berat, ini lebih enteng. Oke. Kemudian yang
beda lagi di Oryx ini. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada etchingnya ya teman-teman. Ada F-Herder, etching. Oke, Herder etching. Kemudian di sini ada pengait. Even di sininya itu cukup detail ya teman-teman. Jadi dia itu sampai ada tulisan F-Herder, F-Herder, juga ada tulisan F-Herder. Jadi emang niat banget ya. Mungkin segmentasinya lebih ke koleksi dan sebagainya. Dan memang sih feel looknya kalau F-Herder ini lebih ke elegan ya. Lebih ke elegan. Dan dia punya sistem pengunci ya teman-teman. Ini sistem penguncinya. Jadi dia ada beberapa tahap. Jadi kalau mau kita kunci, ini kita tarik. Kita tarik dulu ke belakang supaya ininya agak menganga gitu teman-teman. Ini. Nah, menganga. Baru kita tutup. Dia ada beberapa tahap. Nah, ini ngunci lagi. Kemudian kalau kita pegangin lagi, baru tahap yang ketiga. Nice. Nah, ini baru nggak ngunci. Nah, baru kita bisa tutup. Jadi dia ada penguncinya. Kalau dari sini dia nggak mungkin bisa ketutup dengan tiba-tiba. Beda dengan yang isel ya. Kalau isel dia nggak ada penguncinya. Jadi kalau ketutup dia langsung tutup aja. Nah, kalau ini ada penguncinya. Jadi dia nggak akan kunci. Jadi kalau secara safety jauh lebih safe yang F-Herder Solingan ini. Kemarin saya beli karena dia stainless steel ya. Karena rata-rata kan bilahnya F-Herder itu biasanya karbon. Emang nyari ketajaman. Cuma ini kemarin ada yang stainless jadi saya pengen nyoba punya. Nah ini coba tutup. Sudah, kalau sudah ada ini tinggal ditutup lagi teman-teman. Gitu ya. Dua sekilas sama tapi looks like berbeda ya. Oh kayak ada magnetnya nih. Iya kayak ada ketahan, ada magnetnya. Oke, kita bandingin dari sisi sini. Oke, kemudian dari sisi kanan. Dari sisi sini. Dari sisi sini. Oh, yang belum dari sisi ini. Ya. Itu aja teman-teman buat referensi teman-teman. Barangkali lagi ada yang nyari pisau lipat, ini bisa jadi menjadi acuan kira-kira mau pilih yang mana. Dan yang ini saya simpan biasanya. Kalau ini saya biasanya gunakan buat harian ya, karena emang sangat enak, useful banget sih. Karena juga nggak perlu di eman-eman juga. Kalau yang satunya kan looks like-nya lebih elegan sama mewah, jadi saya simpan dulu sementara. Ini yang pakai buat harian, karena juga feel-nya enak, ada sedikit-sedikit feel-nya mantep, jadi lebih seneng pakai ini so far. Oke, itu aja teman-teman. Thank you, saya tidak di endorse, ini aja sharing aja. Jadi feel free mau gunakan atau enggak, pendapat persepsi masing-masing. Ini pendapat saya, pendapat teman-teman bisa jadi berbeda, nggak ada yang salah. Feel free aja, toh itu uang teman-teman juga nanti akan teman-teman pakai sendiri. Oke, happy kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.